pagi Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mengikuti kegiatan deseminasi yang dibawakan oleh Pak Risno dengan tema budaya positif untuk menambah wawasan kita sebagai guru dalam melaksanakan lingkungan budaya positif untuk para guru kita di lingkungan sekolah kita. Ya, Pak Risno, dipersilakan untuk memulai diseminasinya. Waktu dapat kami silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ida. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman atau pelatihan yang sudah kami dapat dalam guru penggerak, khususnya di CGP Angkatan ke-7 ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami bagikan apa yang sudah kami dapatkan dalam proses pelatihan. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan diseminasi budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Toho. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Risno, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mempersingkat waktu, ya, yang pertama yang harus kita pahami adalah dalam dunia pendidikan kita tentunya sudah tahu tentang sosok atau bapak pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Beliau memiliki pemikiran atau filosofi pemikiran. Yang pertama itu ada menuntun, kemudian memerdekakan manusia dan berpihak pada murid. Kita masuk yang pertama, menuntun. Artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kadang ada juga bakat dan minat yang berbeda, tidak sama. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu mengalami permasalahan dalam proses belajar. Ada siswa yang sering ganggu teman, ada siswa yang sukanya ribut, ada yang siswa sukanya makan malas-malasan atau tidur-tiduran di kelas. Itu hal yang wajar bagi mereka. Mungkin kita juga dulu pernah merasakan seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menuntun anak? Nah, di sini akan dijelaskan nanti lebih dalam lagi ke sesi berikutnya atau ke poin berikutnya. Kemudian memerdekakan manusia, pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, lahir dan batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Yang ketiga, berpihak pada murid, memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Kemudian siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan cara. Ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa setiap siswa, setiap murid itu yang mempunyai karakter yang unik, yang berbeda-beda. Pada dasarnya mereka nanti akan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya dengan cara kesadaran mereka. Lanjut, kita masuk ke budaya positif. Dan budaya positif, suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini dalam budaya positif nanti kita juga akan menemukan atau melakukan tahapan-tahapan. Ada yang namanya posisi kontrol, segitiga restitusi, dan juga keyakinan kelas. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Kemudian, tetapi suasana positif juga akan menggerakkan moral yang positif bagi murid. Sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik saja, intelektualnya, tapi juga di lingkungan yang ada. Next. Nah, ini pengertian dari budaya positif, Bapak Ibu. Bahwasanya budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan
di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini kaitannya nanti dengan keyakinan kelas yang akan dibuat bersama dengan siswa dan juga guru. Lanjut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa atau murid. Sedangkan dalam penerapan positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, paksaan atau paksaan dari manapun dan juga umpan. Nah, motivasi perilaku manusia ini berkaitan dengan perilaku peserta didik kita di sekolah. Ada 3. 1, menghindari hukuman, ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan juga mendapatkan imbalan atau penghargaan itu masuk di motivasi eksternal. Kalau kita lihat di yang kedua di sini, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau kita dalam proses pembelajaran, biasanya kita memberi suatu hadiah, baik itu uang biasanya juga atau makanan, minuman yang diberikan kepada siswa kalau siswa bisa menjawab pertanyaan atau mampu menjawab pertanyaan yang kita berikan kepada siswa. Nah, biasanya itu akan timbul rasa kalau misalnya dia ke dalam pelajaran lain, semangat siswa itu biasanya akan berbeda ketika berhadapan dengan kita atau guru yang memberikan imbalan tadi. Pasti beranggapan gini, kalau ibu A ya asik karena tidak ada imbalannya. Itu sebenarnya dampaknya juga berpengaruh ya. Itu harus hati-hati gitu. Nah, sebaiknya kalau menurut saya imbalan atau penghargaan ini diberikan untuk yang hal-hal positif saja, atau tidak berupa barang atau uang. Boleh kita berikan dengan penghargaan dari sekolah. Kalau untuk siswa berprestasi, ya contohnya kalau untuk kita di SMA sudah ada ya, ada piagam, kemudian ada sertifikat dan sebagainya. Nah, mungkin itu lebih baik ketimbang dibandingkan penghargaan yang diberikan berupa uang atau barang. Kemudian dari internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua, pemberian penghargaan dan hukuman yang berlebihan akan dapat mengikis motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, kalau kita menghukum siswa atau peserta didik, mungkin Bapak Ibu juga ngerasa dulu ya, pasti ada rasa dongkol karena dihukum oleh gurunya. Siswa juga seperti itu ya. Pasti ada rasa kesal sama Pak A tadi pagi hukum push up, lari dan sebagainya. Itu akan timbul sendirinya ketika kita melakukan penghukuman terhadap peserta didik atau siswa. Yang berikutnya, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu di situ dalam profil pelajar Pancasila, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertahan mulia, mandiri, kreatif, pendidikan global, bernalar kritis. Nah, kemudian berikutnya lagi keyakinan kelas. Nah, ini yang penting Bapak Ibu.
guru untuk membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita sebut saja ya, kalau kita tata tertib, kalau di sekolah itu sudah ada. Saya juga sudah melaksanakan kemarin sama rekan-rekan juga dari CGP Kata 7 dari SMA Pokok. Saya juga membuat bahkan hampir seluruh kelas 12 saya buat ya. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat secara sadar oleh mereka, tidak ada paksaan dari gurunya. Jadi mereka membuat itu berdasarkan isi hati mereka ketika di sekolah atau ketika di kelas itu. Ada yang menuliskan seperti ini kata-katanya, datang tepat waktu. Karena mereka yang membuat kesepakatan tersebut, jadi mereka juga harus bertanggung jawab kalau misalnya nanti datangnya tidak tepat waktu atau terlambat. Nah, konsekuensinya apa? Apakah hukumannya membersihkan halaman kelasnya atau membuang sampah? Siswa akan merasa lebih bertanggung jawab dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri tanpa paksaan dari kita. Lalu yang berikutnya lagi, ada juga yang begini, yang menyatakan bahwa HP disayangkan ketika ada guru, kecuali sudah diperbolehkan. Nah, berarti nanti mereka juga harus sadar, kalau kita sudah masuk di dalam kelas, kita sudah ngomong, menjelaskan, berarti dia sudah tahu nih, tidak boleh lagi pakai HP, kecuali sudah dipersilakan. Itu akan timbul kesadaran sendiri dari siswa juga. Artinya nanti kalian, nantinya kita nanti Bapak Ibu boleh buat kesepakatan kelas masing-masing. Kalau Bapak Ibu masuk kelas, suruh mereka untuk membuat kesepakatannya masing-masing. Apa-apa saja yang boleh dilakukan ketika dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian mereka akan bertanggung jawab juga dengan apa yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka lakukan, karena sudah ada disepakati dan juga sudah tercantum. Keyakinan kelas ini bisa Bapak Ibu praktekkan dengan cara ini nanti. Caranya boleh menggunakan kertas karton, kemudian ditempelkan di dinding kelas masing-masing, misalnya di samping gitu. Kemudian Bapak Ibu buat kertas potongan kecil seperti ini. Nah, di situ masing-masing siswa diperkenalkan untuk menulis kesepakatannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ngomong-ngomong yang teriak-teriak atau menghukum siswa secara langsung verbal dan pada jadi juga tidak boleh. Biarkan mereka yang bertanggung jawab atas kesalahan atau tindakan yang dilakukan. Kemudian berikutnya lagi, nah ini ilustrasi atau gambaran dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ini kertas kuning ini ditulis oleh siswa sendiri untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Kemudian ini proses penempelan. Setelah itu baru ditempelkan seperti ini. Nah, tentunya untuk keyakinan kelas ini berkaitan dengan tatib juga. Nah, tatib itu kan di situ ada datang tepat waktu, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian saling menghormati, baik itu para guru atau teman dan sebagainya. Intinya kegiatan yang dibuat dalam keyakinan kelas ini adalah disiplin positif untuk membangun karakter siswa dan menumbuh rasa tanggung jawab. Berikutnya, membuat keyakinan kelas itu didasari dari setiap anggota perlu belajar, kemudian perlu senang, kemudian perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman, kemudian bersikap positif, menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati secara serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Terakhir, senantiasa membantu atau saling membantu. Nah, hormat di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang
dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Hal ini yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu. 5 dasar kebutuhan manusia tentunya sudah pasti ada dimiliki oleh kita dan juga peserta didik kita. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kesenangan, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebebasan. Nah, untuk bertahan hidup, biasanya siswa itu melakukan tindakan ataupun apalah itu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian berselisih paham, maka dia akan menimbulkan sebuah perkelahian biasanya. Misalnya mengolok-olok teman, kemudian menyebut-nyebut nama orang tua, maka dia akan berontak dengan cara yang mungkin terjadi perkelahian, adu jotos dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk bertahan tadi, termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan, setiap peserta didik atau siswa itu hal yang selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga di sekolah. Mereka ingin mencari kesenangan sendiri. Makanya jangan heran kalau siswa di sekolah itu banyak yang aneh-aneh. Ada yang pendiam, ada yang tidak bisa diam, ada yang aktif, ada yang nakal dan sebagainya. Itu mereka lakukan demi semata untuk mencari kesenangan mereka. Mereka merasa senang kalau sudah melakukan kegiatan seperti itu. Lalu penguasaan yang ketiga, dan juga kasih sayang rasa diterima. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, biasanya mereka atau peserta didik itu melakukan suatu tindakan untuk mencari perhatian dari guru, perhatian dari temannya. Makanya tingkatnya itu aneh-aneh. Kemudian kebebasan, tindakan yang dilakukan dalam kebutuhan dasar manusia yang kelima itu kebebasan. Setiap siswa juga memiliki rasa untuk bebas berekspresi. Jadi dia berkaitan dengan 3 laku tadi yang dilakukan peserta didik. Oke, lanjut. Oke, masuk ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Ini harus disesuaikan ya Bapak Ibu. Nantinya posisi kita di mana ketika melakukan dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama penghukum. Nah, untuk penghukum ini contoh nyatanya biasanya semua pasti sudah juga dalam posisi penghukum, yaitu kalau melihat siswa yang bermasalah kemudian datang terlambat berganti pada saat jam belajar itu kita hukum. Hukumannya ya bermacam-macam, ada yang berlari, ada yang pungut sampah dan sebagainya. Itu posisi kita kalau di posisi penghukum, posisi kontrol guru. Lalu kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalau untuk pembuat rasa bersalah itu lebih ke kata-kata. Ini lebih dalam lagi, lebih ke kata-kata. Jadi kata-katanya seperti ini. Pembuat rasa bersalah, kata-katanya seperti ini biasanya. Kamu lagi. Nah, itu kata-kata yang sering dilakukan kalau masuk ke ranah pembuat rasa bersalah ya. Nanti dia merasa tidak bersalah karena dengan kata-kata seperti itu. Kemarin kamu lagi. Itu adalah poin posisi kontrol kedua. Lalu teman. Nah, posisi kontrol
Yang ketiga itu teman, peserta didik dan guru. Kita harus bisa menempatkan posisi kita ketika berada di posisi ketiga ini. Kadang-kadang kalau siswa merasa dengan dekat dan akrab dengan kita, dia biasanya tidak terlalu hormat, dia tidak terlalu menghormati gurunya karena dengan posisi teman tadi, karena kita sudah terlalu akrab ya, baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar. Jadi harus pandai-pandai menempatkan posisi kita. Lalu pemantau ini hanya penegakkan saja aturan yang sudah ada, keyakinan yang sudah ada. Misalnya terlambat poinnya 5, udah. Itu masuk dalam posisi pemantau. Lalu yang kelima, manajer. Ini untuk mengatur ada. Makanya ada disiplin positif dan keyakinan kelas yang kita bahas tadi. Manajer ini untuk mengatur tingkah laku dan sikap atau perilaku siswa. Jadi semuanya terkontrol di posisi manajer. Lalu berikutnya, dan manajer, guru bersama murid melakukan upaya bermakna di mana murid secara sadar mengungkapkan permasalahan tanpa paksaan, kemudian menyadari kesalahan dan menentukan solusi terhadap masalah sendiri. Posisi manajer menerapkan langkah restitusi dan murid bertindak sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar terwujudnya identitas positif yang terbentuk jati diri yang kuat. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi pada peserta didik atau siswa. Nah, guru berperan sebagai manajer melakukan tindakan restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membentuk murid yang mawas diri, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Dan di situ ada kata-katanya dalam segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya terlambat. Kenapa terlambat? Karena kita tidak tahu kan, makanya kita tanya. Ternyata motornya bocor. Yuk lanjut lagi. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dengan keadaan motor bocor tadi, bocor, lalu kita mencari untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Berarti memberikan istilahnya dukungan, artinya tidak langsung membuat siswa itu bersalah ya. Kemudian setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, jadi kita harus sadari juga setiap manusia juga pasti merasa pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kata-katanya. Dan yang ketiga, yang berikutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Kalau sudah terlambat, satu kali berikan penanganan seperti ini, segitiga restitusi. Pasti dia akan merasa gini, atau bilang, ya lampu, ya lapar, untuk ke depan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian begitu lagi, begitu seterusnya. Kalau memang misalnya itu tidak bisa, berarti kita harus pindah posisi kontrolnya atau penanganannya juga bisa dipindah, langsung naik ke wali kelas, kemudian juga bisa di dekan, kemudian naik lagi kalau memang masih di kepala sekolah, maka kesiswaan baru kepala sekolah. Kemudian dalam segitiga restitusi ada yang pertama, stabilkan identitas. Ini kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, kita bisa menyelesaikan ini, dan seterusnya. Ini seperti puisi atau kata-kata yang dirangkai. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri di situ. Kemudian 2, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang ketiga ini, tentunya kita sudah membuat kesepakatan kelas tadi. Kalau terlambat, gimana solusinya atau apa dampak efeknya, apakah diberikan hukuman dan sebagainya. Karena sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian katanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa. Oke, itu saja penjelasan tentang disiplin positif di SMA Negeri 1 Toho. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Oke dulu, barusan kita sudah mendengarkan bersama materi dari Pak Risno ya, yang sangat bermanfaat bagi kita dan menarik kali ini mempromosikan kita sebagai seorang guru dan pendidik. Oke Bapak Ibu, kami membuka 2 sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu bertanya, satu sesinya itu 2 penanya, dan sesi yang kedua 1 penanya. Oke Bapak Ibu, saya persilakan untuk yang mau bertanya. Ibu Misil. Satu lagi Pak. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Satu pertanyaan dari saya, Bapak Ibu calon guru penggerak, mungkin bisa slide-nya diputar ke bagian ini Pak, di bagian posisi kontrol. Kan itu ada beberapa di situ. Iya, posisi kontrol. Nah itu ada 5 ya Pak ya. Nah ini pertanyaan saya kan, di suatu kelas itu terdapat beberapa peserta didik yang memiliki latar belakang multikultural. Peserta didik yang memiliki perbedaan multikultural. Nah itu bisa saja terdapat dari perbedaan budaya, ya Pak, latar belakang, bahasa, kemudian juga karakter. Nah menurut Bapak, kita sebagai guru di sini kita mempunyai posisi kontrol yang mana yang paling cocok untuk kita terapkan dalam menghadapi permasalahan peserta didik yang merasa memiliki gangguan dalam bersosialisasi atau kegiatan proses belajar mengajar karena perbedaan itu tadi, perbedaan karakter mereka atau latar belakang budaya. Nah, kira-kira yang mana dari 5 ini cocok menurut Bapak dan mohon penjelasannya bagaimana cara penerapan kita sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Masih di bagian posisi kontrol di sini. Saya akan bertanya mengenai manajer. Kita mengetahui bahwa siswa yang selalu melakukan kesalahan indisipliner ini tentu memerlukan penanganan yang terus berulang. Nah, apakah posisi kontrol yang manajer ini bisa selalu digunakan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu. Akan saya jawab. Posisi kontrol yang tepat untuk menangani masalah yang Ibu tanyakan tadi. Kita bisa melihat ada 5 posisi kontrol yang mana yang tepat dalam menangani sebuah permasalahan. Nah di sini ada 5 tadi, kemudian poin-poinnya ada penghukum, kemudian pemerasa bersalah, teman dan pemantau, dan serta juga
manajer. Nah, kalau menurut saya pilih manajer karena kita bisa melakukan istilahnya menjadi pengarah untuk melakukan perbaikan yang sedang terjadi atau kesalahan-kesalahan siswa yang sulit untuk bersosialisasi, kemudian berinteraksi dengan teman karena dengan alasan sosial kultural tadi. Nah, di sisi lain sebenarnya boleh juga melakukan seperti seminar-seminar yang berkaitan dengan masalah toleransi mungkin yang kita datangkan dari super terpercaya untuk melakukan seminar supaya masalah yang terjadi untuk menghadapi siswa yang secara sosial kultural berbeda-beda dan sulit untuk bersosialisasi ini bisa terselesaikan. Nah, kalau saya tadi menggunakan posisi manajer, jadi kita hanya menekankan kepada siswa atas apa tindakan-tindakan yang dilakukan. Itu semuanya punya resiko dan harus tercover. Nah, dalam posisi manajer ini, seperti yang ditanyakan oleh Yudi, sulitnya atau di mana sih posisi yang tepat untuk mengatasi permasalahan siswa yang sulit bersosialisasi dan sebagainya karena dengan alasan sosial kultural yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut saya itu di posisi manajer. Oke, terima kasih Bu Rizka. Apakah efektif ya? Ya. Kita lihat dulu. Yang pertama kita kembali ke keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, jika kesalahan-kesalahan dari murid itu dilakukan secara berulang-ulang lagi, maka ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lakukan. Artinya istilahnya keyakinan kelas yang kita buat atau kesepakatan kelas yang kita buat tidak mempan istilahnya dilakukan berulang, besok itu lagi. Nah, kita bisa menaikkan masalah ini melalui jalur lain, misalnya dengan mengarahkan ke guru BK-nya. Kemudian kalau misalnya bisa lebih naik lagi, berarti masuk ke siswaan. Dan misalnya masih seperti itu lagi, baru kepala sekolah. Naikkan semuanya kasusnya di kepala sekolah. Jadi biar kepala sekolah yang memutuskan itu untuk kejadian yang dilakukan berulang-ulang kali, gitu. Artinya tidak terus menerus dilakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Isno atas jawabannya. Kalau saya simpulkan bahwa posisi control manager bisa kita terapkan dalam kondisi apapun, tapi harus jeli lagi sebagai seorang guru ya untuk memilih metode menggunakan manager control tadi. Oke, saya buka sesi kedua. Silakan audiens untuk bertanya, Bapak Ibu. Silakan Bu Rizka. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, di sini saya ingin bertanya. Tadi itu kan Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana cara Oke, baik. Tadi kita sudah berikan pertanyaan Bu Rizka tentang motivasi kerja. Saya persilakan untuk materi menjawab pertanyaan dari Bu Rizka.
Oke, baik, terima kasih Bu Elsa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Elsa. Bagaimana cara menumbuhkan keinginan internal, motivasi internal agar mereka mampu menghargai diri sendiri. Nah, ini artinya kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kita kelas yang kita buat itu kan berdasarkan dari suara mereka, dari pendapat mereka tanpa kita paksa. Nah, dengan melakukan keyakinan kelas tersebut, mereka akan sadar atau menyadari akan segala kesalahan yang mereka lakukan, padahal mereka sudah tahu. Jadi kalau mereka ingat dengan kesepakatan yang dibuat, mereka akan menghargai dirinya sendiri, juga menghargai teman, dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang bersifat egois. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, tadi sudah kita dengarkan ya pertanyaan-pertanyaan dari audiens dan jawaban dari pemateri. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan tadi dan sudah dijawabnya, juga berakhir juga acara di seminisasi kita hari ini ya, Bapak Ibu. Mungkin dapat kita ambil pembelajaran kali ini dari pemateri kita kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita sebagai pendiri. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih.